Hukuman karena menolak. Berikan pekerjaan membersihkan kandang kuda padanya sekarang juga. Tidak usah obatin luka-luka di tubuhnya. Ujar Leon yang saat itu ada di belakang mereka. Bos murka, karena kamu menolak. Jadi, sekarang kamu wanita buangan yang hanya membersihkan kandang kuda. Biasanya, itu pekerjaan pada para buangan di sini. Kata Nana. Baiklah, berikan baju pekerja, aku akan membersihkannya. Kata Jovita menerima takdirnya. Dari kamar atas, Leon melihat Jovita lebih memilih membersihkan kotoran kuda daripada di sisinya. Ia baru keluar dari kamar mandi untuk membersihkan diri. Wanita yang memberinya kepuasan sudah berpakaian rapi dan duduk manja di sisi ranjang. Bos, apa nanti malam saya akan datang lagi? Baiklah, datang menemaniku tidur. Pinta Leon, tetapi matanya masih menatap Jovita yang mulai membersihkan kandang kuda. Membersihkan kotoran kuda lebih baik daripada bersama dengan lelaki itu. Mulutnya sama busuknya dengan kotoran kuda ini. Uek, uek. Ia beberapa kali mau muntah karena bau kotoran kuda. Setelah ia membersihkan kandang-kandang kuda, Hara juga harus memberi makan. Ini pengalaman pertama baginya melakukan pekerjaan berat. Kuda-kuda besar itu ada 6 ekor, dengan warna dan jenis yang berbeda-beda. Setelah selesai memberi makan kuda, ia merebahkan tubuhnya di atas jerami dan merentangkan tangannya menghadap langit. Ia melakukan gerakan-gerakan seperti berenang. Aduh, pinggangku mau patah. Aduh, aku capek. Hara menggerutu, memukul-mukul pangkal kaki dan memegang pinggang. Apa yang kamu lakukan di sini? Seorang lelaki berdiri di depannya dan tubuhnya menghalangi pantulan matahari yang memancar ke arahnya. Jovita duduk untuk melihat lelaki yang berdiri di depannya. Kak Tony, apa yang kamu lakukan di sini? Justru aku yang bertanya. Apa yang kamu lakukan di dekat kuda-kudaku? Oh, benarkah ini kudamu? Dari kecil, aku suka kuda dan suka menunggang kuda. Ujar Jovita. Melihat ada Tony di sana, wajahnya kembali ceria. Ia tertawa sangat manis. Tapi, untuk apa kamu di sini? Aku bekerja jadi tukang bersih-bersih kandang kuda. Kata Jovita. Wajahnya terlihat sumringah saat ada Tony bersamanya. Apa bos yang menyuruhmu? Tidak, aku menolak bekerja padanya. Maka aku dibuang ke tempat ini. Kata Jovita. Hah? Kenapa kamu melakukannya? Kamu akan mendapat kesulitan besar jika kamu sudah memilih jalan ini. Tony menatap iba padanya. Hal yang buruk dari yang buruk. Aku sudah merasakan apalagi yang terberat dari semua itu. Kata Jovita, menatap lelaki itu dengan wajah sedih. Senyum indah itu tiba-tiba memudar. Wajahnya seketika mendung. Jadi, ini salah satu sikap pasrah dari kamu? Boleh dibilang seperti itu. Aku seperti ini. Hidup segan, mati tak mampu. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Aku juga tidak bisa melakukan apa-apa. Tony merasa bersalah. Tidak apa-apa, ada teman mengobrol seperti ini, saya sudah senang. Pergilah sebelum kamu mendapat masalah gara-gara aku. Jovita meminta Tony meninggalkannya sebelum ada masalah. Baiklah. Pekerjaan itu selesai juga. Leon berpikir Jovita akan menyerah dan memilih ikut bersamanya. Tapi ternyata tidak. Ia memilih bertahan mencium bau kotoran kuda dan menyelesaikan pekerjaannya. Kini, Jovita duduk di atas tumpukan jerami, melihat langit dan melihat burung-burung berterbangan di langit. Itu saja sudah membuatnya senang, daripada ia menemani dan melayani Leon. Ia menunggu matahari menghilang di ujung barat, masih duduk di atas tumpukan jerami itu.
Entah berapa banyak air mata yang ia tumpahkan. Hatinya sangat sedih. Ia sangat merindukan keluarganya yang sudah tiada. Biasanya, jam segini aku sudah tiba di rumah. Ibu, aku rindu. Apa kalian melihatku dari sana? Bisik Hara pelan. Ia menangis terisak-isak dan bahunya terguncang. Ia seperti anak ayam yang kehilangan induknya dan tinggal sendirian. Perutnya tidak diisi apa-apa siang ini, karena makan siang ia lewatkan begitu saja. Aku ingin ikut kalian saja. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Bahkan, Benny juga sudah meninggalkanku, Bu. Ujar Jovita. Menangis akan membuat bebannya akan berkurang. Aku masih di sini. Tapi, Mas Benny sudah menikah dengan sahabatku sendiri, Bu. Ucapnya sesegukan. Leon melihat Jovita dari atas. Ia duduk berkutat di depan laptopnya. Sesekali, tangannya mengusap dagu. Jovita masih duduk di tumpukan jerami itu. Kini, pundaknya ikut terguncang-guncang. Apa dia benar-benar ingin mati? Aku akan memberikannya kalau dia ingin menyusul orang tuanya. Kata Leon terlihat emosi. Tangannya ingin menekan nomor anak buahnya untuk melenyapkan Jovita. Tapi, suara ketukan di pintu kamar menghentikannya. Tok, tok. Masuk. Sahutnya. Mata melihat ke arah pintu. Bibi membawakan kopi. Bu Atin meletakkan segelas kopi hitam di meja kerja Leon. Makasih, Bi. Den, panggil wanita parubaya itu lagi sebelum ia keluar. Kenapa, Bi? Bibi menemukan ini di kamar Jovita di belakang malam itu. Sekarang dia mengerti kenapa Jovita ingin mengakhiri hidupnya malam itu. Bukan semata-mata karena Leon, tapi karena berita pernikahan Benny, tunangannya, yang menikah dengan sahabatnya. Padahal, kepergian orang tuanya belum juga genap 1 bulan. Makasih, Bi. Saya paham sekarang. Kenapa ia nekat melakukan malam itu. Den, iya, Bi. Bukannya saya menasehati. Bibi hanya mau bilang, dia wanita yang ceria dan selalu bersinar seperti permata. Batu permata akan lebih bersinar di tempat gelap. Dia cocok berpasangan denganmu yang berhati gelap. Jangan biarkan keceriaan itu hilang dan sinarnya hilang. Bi Atin meninggalkannya. Leon terdiam. Setelah beberapa lama berpikir, ia menekan nomor Nana. Iya, Bos. Jangan biarkan dia bekerja di kandang itu lagi. Kasih kerja untuk bantu-bantu bersih-bersih saja. Nana menarik napas berat, lalu ia menjawab. Baik, Bos. Matahari sudah pergi meninggalkan Cakrawala, tetapi Jovita masih duduk di sana. Ia berharap ia menghilang bersama angin malam, agar tidak lagi siksaan batin yang dilakukan Leon padanya. Ia menerima hukuman atas pekerjaan ayahnya di masa lalu. Tony akhirnya menceritakan semuanya pada Jovita. Ia paham kenapa Leon begitu membencinya. Karena itu jugalah ia begitu takut pada Leon. Ayo, kamu bisa ikut kerja dengan saya. Ucap Nana, menatapnya dengan tatapan tidak suka. Kerja apa? Kamu tinggal ikut saja. Nana berjalan di depannya. Bersihkan dirimu. Kamu bawa kotoran kuda. Sebenarnya itu cocok untuk kamu. Ujar Nana menatapnya dengan tatapan jijik. Jovita ingin menghajar mulut wanita itu. Tapi takutnya jadi masalah baru untuknya nanti. Ia hanya mengusap dada menahan agar tidak emosi. Tapi tiba-tiba Tony datang bagai dewa penyelamat. Mari ikut aku, Bos menyuruhku. Kata Tony. Jovita mendengar kata bos membuat lututnya lemas, tapi Tony menarik tangannya agar menjauh dari wanita yang dilanda rasa cemburu itu.